Dan memang yang sekarang menjadi perspektif yang salah itu adalah ketika misalnya nasionalisme ini dijadikan tingkat yang paling tinggi di atas segala-galanya mungkin. Ya. Nasionalisme ini kan mencapai sesuatu yang bisa dibilang bumerang. Nasionalisme yang berlebihan ini kan yang nantinya akan melahirkan chauvinisme dan fasisme. Jadi sebenarnya kan nasionalisme ini dicetuskan oleh orang-orang barat pada awalnya. Dan nantinya mereka juga akan dalam satu sisi mendapatkan ganjaran itu. Jadi orang-orang tertentu yang menganggap bangsanya lebih tinggi dari yang lain. Ya, betul. Misalnya ada Hitler yang dia bilang Deutschland über alles, atau bangsa Jerman itu di atas segala-galanya bangsa yang lain, bahkan dibilang bangsa yang lain itu adalah anjing untuk bangsa Arya gitu. Atau nanti ada apa di Italia, siapa namanya? Ya itulah ya. Mussolini. Ya, Benito Mussolini. Ya. Fasis juga. Dan itu menunjukkan bahwa nasionalisme yang salah itu. Yang salah kaprah itu. Sehingga bukannya menjadi tadi ya, menjadi jawaban atas kebebasan, jawaban atas keinginan manusia untuk bebas, untuk merasakan kehormatan tadi, untuk tidak dijajah, tapi justru menjadi alat penjajahan untuk bangsa lain. Nah, karena merasa dirinya yang lebih layak tadi, yang lebih tinggi dari bangsa lain. Nah, inilah yang dikonter oleh Imam Syahid gitu. Nah, poin selanjutnya adalah nasionalisme kemasyarakatan. Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah memperkuat ikatan antar anggota masyarakat di satu wilayah dan membimbing mereka menemukan cara pemanfaatan kokohnya ikatan untuk kepentingan bersama, maka kami juga sepakat dengan mereka. Nah, karena Islam menganggap itu sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara." Bahkan Al-Quran lebih tegas ya. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu." Kan misalnya di hadis yang lain kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak diakui iman seorang muslim sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Islam mendukung nasionalisme kemasyarakatan itu. Nasionalisme yang menjadikan kesamaan, misalnya tadi ya, kesamaan nasib, kesamaan senasib sepenanggungan sejarah gitu ya. Membuat suatu ikatan masyarakat yang kuat, lebih kuat tadi. Nah, dari tiga ini tadi, nasionalisme kerinduan, nasionalisme kebebasan, kehormatan, dan kemasyarakatan, tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan ini di salah satu kisah dalam sirah, kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu beliau mendengar syair-syair tentang Mekah, beliau memang nangis juga gitu. Karena memang cinta akan cinta tanah air itu memang fitrah seorang muslim. Mungkin sama juga lah kayak kita misalnya orang Sunda hijrah misalnya kemana, dengar lagu Sabililungan pasti nangis gitu. Atau terenyuh gitu kan. Atau orang Minang gitu ya, mendengar lagu Minang di luar itu juga sama. Nah, beliau juga nanti lebih jauh lagi menjelaskan nasionalisme pembebasan gitu ya. Jadi dengan adanya nasionalisme cinta tanah air akan membebaskan masyarakat itu terhadap penjajahan tadi. Tapi ada yang beliau tolak tadi di awal, bahwa nasionalisme itu bukan menuntut sebuah bangsa menjadi eksklusif tadi. Nasionalisme kepartaian. Jika yang mereka maksudkan dengan nasionalisme itu adalah memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, memendam dendam, mencaci, melempar tuduhan, dan saling membuat tipu daya, juga mendukung sistem buatan manusia yang dipandu syahwat, di format ambisi duniawi, dan ditafsirkan sesuai kepentingan pribadi, sehingga musuh leluasa memanfaatkan semua itu untuk kepentingannya, bebas mengobarkan api permusuhan, memecah belah umat dalam kebenaran,
menyatukan mereka dalam kebatilan, merintangi terjadinya hubungan serta kerjasama antar bagian umat dengan bagian yang lain, di mana hubungan hanya boleh terjalin dan berhimpun atas dasar nasionalisme ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhimpun tidak atas dasar nasionalisme, kalau yang dimaksud nasionalisme kepartaian itu tidak boleh. Nah ini yang ditolak oleh Imam Syahid gitu, dan memang ini fitrahnya Islam seperti itu. Jadi nasionalisme itu bukan seperti itu. Jadi kalau ada di satu negara, ya pastilah bukan di Indonesia ya. Ya. Ada sebuah paham bahwa orang-orang atau sebuah perkumpulan yang tidak didasari nasionalisme gitu, orang-orang yang menganggap dirinya paling nasionalisme gitu, itu bertentangan dengan Islam itu. Hal-hal seperti itu karena justru bukan menjadikan nasionalisme itu sebagai alat pemersatu, tapi justru semakin Alat pemecah belah. pemecah belah. Orang-orang yang menjadikan nasionalismenya nasionalisme kepartaian ini akan melihat dirinya orang yang paling nasionalisme tadi. Ya. Melihat orang-orang yang lain sebanyak apapun, misalnya organisasi tertentu menganggap organisasi yang lain sebanyak apapun organisasi yang lain itu memiliki kontribusi untuk negara, kontribusi untuk pembebasan bangsa gitu ya, pemajuan bangsa. Tapi karena mereka melihat nasionalisme yang dianut oleh organisasi yang lain itu tidak sepertinya gitu ya. Menganggap nasionalisme yang dia anut adalah nasionalisme yang paling paripurna, nasionalisme yang paling sempurna gitu ya. Menurut versi dirinya. Sehingga ya tadi akan justru memecah belah itu. Nah, jadi perbedaan antara kami dengan mereka adalah bahwa kami menganggap batas nasionalisme adalah akidah. Sementara mereka menganggap batasnya adalah teritorial negara dan batas-batas geografis. Nah, ini yang perlu kita bahas lebih lanjut nih, bagaimana maksudnya. Bagi kami, setiap jengkal tanah yang dihuni muslim yang mengucapkan la ilaha illallah adalah tanah air kami, yang berhak mendapatkan penghormatan, penghargaan, kecintaan, ketulusan, dan jihad demi kebaikannya. Semua muslim di semua wilayah geografis ini adalah keluarga dan saudara kami. Kami memperhatikan mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat bahwa semua orang-orang beriman itu adalah saudara. Nah, kenapa Imam Syahid mengemukakan hal ini? Karena tadi kondisi latar belakangnya memang tidak seperti hari ini. Latar belakang ketika Ikhwanul Muslimin itu berdiri dan berdakwah itu negara-negara Islam tadi yang asalnya sebuah daulah besar Islam, mereka sudah terpecah-pecah dan merasa negaranya itu yang kecil-kecil itu menjadi lebih baik gitu dari negara-negara yang lainnya, dan melupakan sejarah Islamnya tadi. Nah, ini yang menjadi kenapa saat itu Islam semakin mundur dan akhirnya terus-terusan dijajah gitu. Dan akhirnya Hasan al-Banna mengungkapkan ini karena tidak ada rasa memiliki tadi. Tidak ada rasa memiliki bahwa dimanapun seorang muslim itu berada, ketika dia mengatakan kalimat syahadat, ketika dia masih sholat gitu ya, maka dia tetap menjadi saudara kita. Terlepas dari itu bangsanya apa, warna kulitnya apa, lalu geografisnya di mana, dia good looking atau tidak. Ya kalau good looking kan itu kadang kan sekarang orang dibedakan itu ya, good looking dan bad looking. Udah cukup. Jadi Islam itu tidak seperti itu. Dan miniaturnya kita bisa lihat ketika ibadah haji, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang hitam, dari yang paling hitam sampai yang paling putih dari negara manapun berkumpul di satu melakukan ibadah haji dengan sama-sama. Nah, itulah yang diinginkan Islam. Tetapi tidak membuat batasan juga tadi ya, seperti Imam Syahid jelaskan panjang lebar bahwa Islam itu tidak menolak nasionalisme yang secara baik ya, tetapi menolak nasionalisme yang tadi sifatnya dekonstruktif atau dan menimbulkan dan menimbulkan permusuhan, menimbulkan saling merasa paling benar dan lain sebagainya. Nah, kita menjadi mengerti kenapa
dalam Islam batasan nasionalisme itu adalah akidah. Karena sebenarnya inti dari nasionalisme itu adalah kecintaan terhadap kemanusiaan sebenarnya. Iya. Jadi kenapa umat Islam misalnya, orang-orang Indonesia masih merasa terjajah ketika bangsa Palestina terjajah? Kenapa orang-orang misalnya bangsa Muslim misalnya di Malaysia, di mana-mana masih merasa tersakiti ketika saudara-saudaranya di Suriah, dulu di Afghanistan dan lain sebagainya itu masih terjajah? Karena memang Rasa kemanusiaan itu, ya, kan? rasa kemanusiaan itu. Dan ternyata ketika saya baca lebih lanjut, tidak hanya Imam Syahid yang mengemukakan hal ini, bahkan presiden pertama kita, proklamator Bapak Soekarno juga bilang gitu. Misalnya dia bilang di bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno bilang bahwa nasionalisme itu bukan semata-mata kopian dari Barat. Karena kan kita lihat sekarang banyak orang-orang yang tadi merasa paling merasa nasionalisme itu sesuatu yang harus paling dijunjung tinggi, sehingga orang-orang yang tidak setuju dianggap tidak nasionalisme tadi. Itu kan sebenarnya hal-hal yang dicontohkan Barat gitu, yang memicu Perang Dunia Kedua tadi. Tetapi kata beliau, nasionalisme itu bukan semata-mata kopian dari Barat, tapi awalnya adalah kecintaan terhadap kemanusiaan gitu. Makanya kenapa kalau kita baca sejarah, kita renungi sejarah kita, kalau semata-mata para ulama kita, founding father kita, salah satunya Bung Karno, kalau semata-mata ingin Indonesia merdeka, ngapain sih ngurusin bangsa-bangsa lain sampai harus bikin konferensi Asia Afrika misalnya 1955 di Bandung? Ngapain sih misalnya susah-susah harus bikin Ganevo? Jadi bahkan dulu itu ya, ini luar biasanya Bung Karno itu, 1962 Indonesia kan bikin Asian Games, jadi tuan rumah Asian Games. Dan Indonesia dengan sengaja tidak mengundang Israel. Tidak mengundang Israel karena tadi ada konfrontasi dengan negara-negara muslim di Arab saat itu, ada perang Arab Israel. Sehingga 1962 ketika Indonesia jadi tuan rumah Asian Games, itu Israel tuh nggak diundang. Akhirnya Indonesia ya istilahnya diboikot, tidak boleh ikut Olimpiade selanjutnya 1964 di Tokyo kalau nggak salah. Nah, Bung Karno tuh sampai bikin Olimpiadenya sendiri gitu, namanya Ganevo. Itu kan kalau bukan karena kecintaan terhadap kemanusiaan, gak akan sampai repot seperti itu. Berarti itu interpretasi dari akidah yang luar biasa dari Bung Karno saat itu gitu ya. Jadi kadang kan kita melihat bahwa akidah ini hanya sifatnya ke dalam, hanya bersifat hubungan kita antara makhluk dengan Khalik gitu. Tapi justru kita melihat lebih jauh dalam cerminan Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in dan selanjutnya, orang-orang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan memancarkannya ke masyarakat gitu. Nah, salah satunya tadi lewat kecintaannya terhadap kemanusiaan. Nah, salah satunya lewat dukungan terhadap bangsa-bangsa yang masih terjajah itu. Nah, capek juga ya, minum dulu ya. siap. Jadi emang luar biasa gitu. Jadi memang terkait nasionalisme ini ternyata memang ada kesamaan pemikiran ternyata dari Hasan al-Banna dengan founding father kita, yaitu Bung Soekarno. Bung Karno juga. Bahkan lebih jauh juga kan pembukaan undang-undang dasar kita itu mengamanatkan hal itu juga. Perdamaian dunia gitu kan. Dan hal-hal lain sebagainya. Memang yang ditonjolkan itu rasa kemanusiaan yang luar biasa gitu kan. Jadi nasionalisme itu intinya adalah rasa kemanusiaan. Jadi misalnya ini juga terjadi di Asian Games beberapa waktu lalu. Tahun berapa ya di Jakarta itu? 2018 ya? Ya segitulah pokoknya. Asian Games itu di Jakarta lagi. Terus ada pertandingan nih. Jakarta Palembang dulu ya. Ada pertandingan Indonesia melawan Palestina kan. Ada beberapa supporter kita yang lebih memilih membawa bendera Palestina daripada membawa bendera Indonesia. Terus sempat viral. Loh, ini kenapa bawa bendera Palestina? Padahal kan saat itu Indonesia lawan Palestina. 2018 itu 2018 kemarin yang lawan Palestina.
misalnya Palestina yang didukung Palestina bukan Indonesia. Wah, ini orang yang tidak nasionalis gitu kan. Itu sempat viral di Twitter gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan kacamata Bung Karno, kacamata founding father kita, juga kacamata Islam yang secara murni dijelaskan oleh Imam Syahid, justru bisa jadi orang-orang yang mendukung Palestina itu lebih nasionalis dari orang-orang yang semata-mata hanya mendukung Indonesia, tidak memikirkan tenggang rasa tadi dengan bangsa Palestina yang masih terjajah itu. Ya. Nah, ini yang luar biasanya gitu. Jadi yang memang sering dilupakan oleh kita. Iya, sering dilupakan. Makanya kan mungkin ini juga refleksi dari hal yang kita temui hari ini. Ketika ada aksi, misalnya anak-anak kami aksi, kalau ada anak-anak kami yang aksi lalu merasa dirinya lebih nasionalis misalnya daripada katakanlah polisi gitu, maka sebenarnya dia sudah nggak nasionalis di titik itu. Dan begitupun tentara misalnya, polisi polisi merasa lebih nasionalis, wah ini ngapain sih gitu kan, mahasiswa demo dan lain sebagainya, dan merasa lebih nasionalis lalu melakukan penculikan dan lain sebagainya tanpa sebab, itu sebenarnya bukan nasionalis gitu, karena dia sudah tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan tadi. Intinya nilai kemanusiaan, ketika dia mencabut nilai kemanusiaan tadi, ya akan tersisa hanya kecintaan yang berlebihan terhadap bangsa itu. Nah, seperti itu. Ada bahasan lain mungkin Kang Gian? Atau apa ya? Jadi itu sih ya. Itu kesimpulannya ngobrol kita, bahwa sehingga ini menjadi jawaban kan. Kenapa sih misalnya anak-anak kami kalau Palestina ada aneksasi, misal kemarin di tepi barat aneksasi lagi kan, atau sebelumnya, kenapa anak-anak kami itu turun gitu kan? Kan banyak orang yang bilang emang apa hubungannya sama Palestina gitu? Hubungannya gitu. Apa hubungannya kita ngedukung Palestina gitu? Atau misalnya ada juga bilang kan, atau kalau aksi apapun suka bawa bendera Palestina gitu kan, meskipun itu gak nyambung sama. Iya, kadang juga. Itu misalnya ada yang bilang juga, ngapain sih ngurusin negara lain gitu kan? Gitu kan. Wong negara sendiri pun masih banyak yang belum ini kan. Negara sendiri pun masih masih seperti ini. Tapi justru itu adalah nilai inti dari nasionalisme itu. Ketika kita sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi di bangsa lain, apalagi itu sesama akidah gitu, maka nasionalisme kita patut dipertanyakan gitu. Kalau kita hanya sekedar melihat bangsa kita, pokoknya bangsa kita harus seperti ini, takutnya itu terjadi lagi fasisme tadi. Karena sebenarnya awal dari misalnya di Asia sendiri, misalnya ada Jepang ya dulu, Kaisar Hirohito kan ingin Jepang itu jadi kakak tertua Asia Timur Raya itu. Itu kan awalnya dari menganggap Jepang tuh harus lebih maju daripada yang lain gitu. Nah, takutnya kebablasan seperti itu gitu. Dengan slogannya Cahaya Asia. 3A ya. 3A. Kenapa nggak tahu 3A? Padahal C semua ini. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pemimpin Asia ya. Cahaya Pemimpin. Cahaya Pemimpin. Lagi apa? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. 3A itu. Nah, itu kan luar biasa banyak korban terjadi perang Jepang itu sampai sekarang kan beberapa orang di Jepang kalau diingatkan dengan sejarah itu merasa malu juga. Bahkan ada beberapa monumen misalnya di luar negara lain, di Jerman juga, ketika ada orang-orang mengingatkan tentang kejadian itu Nazi itu, orang-orang Jerman merasa malu gitu. Jangan sampai Indonesia kedepannya seperti itu karena diawali oleh sikap-sikap arogan tadi. Karena memang saat itu pun ya masyarakat Jepang misalnya banyak juga yang nggak menerima misalnya sikap Jepang dengan penjajahan seperti itu. Gitu. Banyak yang tidak menerima. Bahkan banyak film, banyak cerita novel yang booming setelah itu. Misalnya kita ada satu film yang sangat saya suka tuh judulnya My Way. My Way ini sebenarnya film Korsel nggak salah. Film Korsel, tapi dia menceritakan
bagaimana Korea Selatan itu dijajah oleh Jepang. Jadi ada orang yang namanya Kim Jun-shi. Ya. Jadi Kim Jun-shi ini cerita sedikit film, karena saya alirannya sufi kan. Suka Film. Oke. Gak apa-apa lah ya. Jun-shi ini atlet lari. Iya, dia sejak kecil lawannya itu orang Jepang namanya Hasegawa Tatsuo. Ya. Sejak kecil dia musuh lari, lomba lari. Tapi di kemudian hari kita tahu Jepang menjajah Korea, lalu mereka akhirnya pecah gitu ya. Tapi di akhir cerita, orang Jepang ini, Hasegawa Tatsuo ini, yang tadinya dia sangat-sangat terbutakan oleh fasisme Jepang, dia pernah jadi seorang jenderal juga. Jadi kan luar biasa ngeri ya kalau Jepang itu, bahkan sampai ada budaya bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika jadi jenderal itu bahkan dia tidak melihat lagi pasukannya seperti apa, yang penting musuh itu bisa terhabisi dan rata dengan tanah lah gitu. Pasukannya habis pun dia nggak peduli gitu. Tapi satu saat dia ditolong oleh Kim Jun Sik ini. Dia ditolong hingga akhirnya, nah ini sedikit spoiler aja lah. Akhirnya ceritanya itu si Hasegawa Tatsuo ini, karena akhirnya Jepang kan kalah perang. Pasti orang-orang Jepang di luar yang hidup gak bisa balik lagi ke Jepang pasti akan dimusuhi. Makanya dia sampai akhir hidupnya menggunakan nama Kim Jun Sik, bukan Hasegawa Tatsuo. Itu heartwarming banget. Nah di luar sana juga banyak film-film yang juga lebih mengerikan lah. Intinya kalau saya tarik lebih jauh, lebih padat, bahwa nasionalisme berlebihan itu adalah awal dari peperangan. Sebetulnya gitu. Sebetulnya. Iya. Awal peperangan itu nasionalisme. Orang-orang kalau dipikir-pikir kan mengerikan sebenarnya perang itu. Kita berhadapan dengan maut gitu ya, berhadapan dengan maut sangat dekat gitu. Tetapi karena terbutakan tadi pikiran kita oleh nasionalisme yang berlebihan hingga mencapai taraf fasisme dan chauvinisme, hingga kita nggak melihat kematian itu menjadi tidak mengerikan, tetapi sesuatu yang dijanjikan gitu. Ya. Seperti mungkin ya contoh realnya adalah apa yang dilakukan Korea Utara mungkin terhadap rakyat-rakyatnya, di mana indoktrinasi yang luar biasa terhadap nasionalisme itu kan. Jadi nasionalisme itu juga bisa awal dari totalitarisme itu ya. Jadi kira-kira apa nih pesan gitu ya kepada kader-kader kami, khususnya kader-kader kami Bandung, agar ya ketika kita menyikapi perspektif nasionalisme ini ya sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat Islam, dan juga memang tidak bertentangan loh dengan negara kita gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita jadi kalau saya baca Majmu'atur Rasail, apa yang ingin disampaikan oleh Imam Syahidi itu adalah kalau kita belajar Islam secara betul, secara benar, secara dalam, kita itu tidak akan pernah bertentangan dengan hal-hal apapun, salah satunya nasionalisme itu. Jadi isme-isme yang keluar, yang hadir hari ini adalah akibat dari ketidakhadiran Islam. Kenapa orang-orang misalnya di luar sana ada orang-orang yang tanda kutip sangat menginginkan feminisme secara keras ya. Karena kemungkinan besar orang-orang tersebut tidak merasakan bagaimana dalam Islam itu perempuan sangat dimuliakan gitu. Atau di lain pihak misalnya ada isme lain, orang-orang sangat ingin kebebasan yang luar biasa bebas, liberalisme, karena mereka tidak memahami bahwa inti dari Islam itu adalah juga kebebasan gitu. Jadi mereka mencari alternatif lain yang sebenarnya itu sudah terakomodasi dalam Islam. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pelajari Islam lebih dalam, lebih jelas, dan lebih runut. Kadang kita itu jadi bingung karena kita belajar Islam itu, ya saya pun masih seperti itu ya, maksudnya tidak mempelajari dari dasar bagaimana, ingin langsung cek gitu, akhirnya bingung. Dan memang sama kita sesali gitu kan. Jangan sangat kita sesali. Jadi Imam Syahid kan tadi sejak kecil keluarganya Islami dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar Islam secara jelas, secara baik, maka
hidup itu tuh akan tenang sebenarnya. Iya, betul. Hidup itu akan tenang. Jadi buat kader kami ya lebih banyak lagi, lebih semangat lagi belajar Islam lebih baik lagi. Kalaupun kita harus belajar isme-isme yang lain, silahkan. Dan itu pun tidak menjadi batasan bagi kita ya untuk belajar isme-isme lain. Tapi tadi patokannya adalah seperti kata Imam Syahid gitu bahwa apa-apa yang sesuai dengan dakwah kami ya sesungguhnya itu sudah terakomodasi dalam Islam. Iya, iya. Dan adapun yang tidak sesuai maka kita berlepas diri dari keburukan-keburukan itu gitu. Itu sih Kang. Oke sih ya. Sip, alhamdulillah. Jadi itu mungkin ya teman-teman kader kami Bandung. Jadi ternyata banyak hal juga gitu ya apa yang gak kita sadari mungkin ya Kang Gian ya berkenaan dengan nasionalisme ini. Apalagi ya sekarang juga kan banyak tuh teman-teman di luar sana mungkin ya yang berkuar-kuar nasionalisme dan sebagainya, Pancasila dan sebagainya, tetapi ya ternyata ya kurang menyadari lah apa sebenarnya makna sesungguhnya dari nasionalisme itu sendiri seperti yang tadi dikupas, baik itu pemikiran-pemikiran dari Hasan Al-Banna itu sendiri dalam Majmu'atur Rasail ataupun misalnya tadi sedikit disinggung dengan bagaimana pemikiran dari founding father dari negara kita Bung Karno pun ya ternyata ada kesamaan gitu tentang bagaimana menyikapi isu nasionalisme ini kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi atau misalnya udah capek nih tadi minum Ya buat teman-teman nih kalau ada yang mau ditanyakan mungkin nanti teman-teman kami Bandung ada yang mau tanyain silahkan boleh tanyakan di nggak ada ya, ketik di bawah komen apa yang misalnya kalian masih bingungkan atau bisa DM langsung aja sih ke Gian gitu. Tapi supaya rame Kang. Supaya rame. YouTube-nya supaya rame, komen. Supaya kayak YouTube lain ya. Komen apa yang kalian dapat juga bisa insight baru atau pertanyaan tadi. Siapa tahu nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita angkat jadi tema baru juga. Ya, betul. Tema baru juga. Karena kita akan ya tentunya gak akan sampai di sini gitu ya kan, akan kita muncul lagi di edisi selanjutnya. Kayak gitu. Jadi mungkin cukup ya Kang Gian ya. Jadi mungkin untuk pembahasan edisi kali ini tentang bagaimana itu pemikiran-pemikiran khususnya dari Imam Hasan Al-Banna yang dituangkan dalam Majmu'atur Rasail itu tadi telah dikupas dan sebagainya oleh Kang Gian, dan juga ternyata dapat kita ambil benang merahnya bahwa ternyata esensi dari nasionalisme itu adalah kemanusiaan gitu ya, gitu kan. Untuk edisi kali ini mungkin Kang Gian saya cukupkan ya. Ya terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita bisa berjumpa lagi dan kita juga bisa bersama lagi ya di edisi selanjutnya ngobrol buku selanjutnya gitu ya. Mungkin tutup aja. Tutup. Sekian dari kami. Mohon undur diri, mohon maaf juga atas segala keterbatasannya, banyak canda juga tadi. Banyak canda juga gitu. Banyak salah kata juga. Dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat bagi kader-kader kami untuk berjihad, berdakwah dan tentunya untuk kemakmuran bangsa Indonesia gitu. Hidup mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.